Dek, 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 Apa? dek. Ini ada artikel orang hanyut. Seorang pemuda tewas tenggelam oleh ombak pantai selatan. Iya, Serem banget. ini biasanya ada mitos-mitosnya tau kalau di selatan. Dia kan pakai baju hijau-hijau. Ah, Nah, dia itu ditarik Nyi Roro Kidul. apa hubungannya pakai baju hijau sama ditarik-tarik ombak? Ih, kamu ngaco. Ah, pergi aja deh. Ngapa marah dah? Tapi kenapa ya? Apa gue cek aja? Udah. Siapa ya? Pak, kenapa? Glenn. Wawan. Kan kakak dari OC Iya. mau nanya-nanya sedikit. Oh, boleh, boleh. Silakan dulu. Nah, kak kan kakak ini dari Oceanografi. Iya. Ya. Nah, saya ini mau nanya, sebenarnya oceanografi itu apa dan oceanografi itu belajarnya apa aja sih? Gitu. Oh, kalau oceanografi secara umum tuh ilmu yang mempelajari tentang laut. Dimana untuk dari ITB sendiri, oceanografinya itu lebih ke fisik. Hasil dari apa yang kita pelajari itu dalam sebuah gambaran. Ocean itu laut dan oceanografi itu gambaran. Seperti itu. Dan yang pelajari dari kami, kita belajar gelombang, kita belajar pasang surut, kita belajar arus, kualitas air lautnya, perikanan juga kita belajar. Tentang rip current. Nah, rip current itu artinya apa sih? Jadi rip current itu arus yang dimana pergerakannya itu dia tuh menjauhi pantai dengan arusnya itu memiliki kecepatan yang tinggi. Si arusnya itu biasanya buat orang yang belum tahu, kalau ada orang yang berenang di sana, dia bakal kebawa keseret ke lepas pantai. Kan kalau orang yang panik, dia kalau orang yang tenang dia bisa tenggelam dan hilang. Makanya orang-orang sekarang kalau ada orang hilang seperti itu tuh dianggapnya ada Nyi Roro Kidul atau apa. Sebenarnya kenapa sih kok bisa terjadi rip current itu sendiri? Oh, rip current sebenarnya terjadi pada saat adanya gelombang pecah atau kita sering namanya kita panggil ombak. Pada saat di pantai terjadi pembentukan namanya longshore current atau arus jejar pantai. Nah, si arus jejar pantai pas ketemu di pantai itu karena adanya zona konvergen dari kedua arus itu, massa air akan terkumpul. Nanti bakalan ada namanya gradien tekanan. Ada slope muka air, di mana kan air bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Si arusnya itu akan bergerak dengan kecepatan tinggi dari pantai ke lepas pantai, seperti itu. Dan sebenarnya si rip current ini terjadi apabila ada batimetri seperti parit di pantai tersebut. Nah, kan kanan kirinya dia itu kayak lautnya lebih dangkal dibanding tengahnya. Ya. Nah, otomatis nanti yang tengahnya dia tuh kayak ada ruang sempit kan. Jadi pas arus melewati sana tuh dia bakal lebih cepat. Atau oleh karena itu yang timbullah tuh namanya rip current. Kak, kan tadi kan udah ngejelasin tentang rip current-nya gitu Ya. kan. Nah, gimana sih antisipasinya kalau misalnya kita itu kalau misalnya ada rip current gitu kan, kayak sebelum-sebelumnya pasti kayak ada pertandanya gitu, ataupun kayak misalnya kita udah di tengah tapi kan kita kan nggak selalu waspada gitu. Ya. Tahu-tahu kita kena rip current. Nah, itu tips-tipsnya atau solusi kalau misalnya kita terjadi kayak gitu tuh gimana? Saya mau tanya dulu deh, kamu kalau misalnya berenang di pantai senangnya di ada yang ada ombaknya atau yang nggak ada ombaknya? Ada ombaknya sih. Ada ombaknya, itu bagus. Nah, soalnya ciri-ciri rip current itu perairannya itu tenang, karena di daerah rip current itu dia nggak ada ombak yang datang. Dia tuh ombaknya datang hanya di samping-sampingnya aja. Nah, cara kamu ngecek dia tuh ada rip current atau enggak, coba kamu bawa semacam tepung yang berwarna, terus kamu sebarkan. Kalau ada rip current, air yang berwarna itu dia bakal ke bawah ke lepas pantai. Nah, kalau misalnya kamu tiba-tiba terkena rip current ke bawah ke lepas pantai, hal yang pertama kamu lakukan itu kamu jangan panik, karena kalau panik nanti kamu bakal kesusahan berenang dan bakal ke bawah dan tenggelam. Jadi caranya pada saat kamu berada di kawasan rip current itu, kamu harus keluar ke kanan atau ke kiri dari si rip current-nya itu. Setelah kamu ke kanan ke kiri, kamu cukup diam aja, soalnya nanti bakalan ada gelombang yang membawa kamu ke pantai. Jadi kamu gak harus bersusah payah. Nah, itu kalau kamu terkena. Tapi kalau kamu lihat orang yang terkena, segera kamu kasih tahu ke penjaga pantainya, biar penjaga pantai yang menolongnya. Jangan kamu yang menolong yang belum tahu apa-apa, nanti malah jadi ada dua korban, kan lebih bahaya. Nah, perlu diketahui saja ada fenomena seperti itu bukan karena adanya Nyi Roro Kidul. Kenapa? Kan selama ini kita emang sering dengarnya, kita kenal ada penguasa laut namanya Nyi Roro Kidul Pantai Selatan.
Tapi perlu kamu ketahui kalau si rip current itu dia tuh nggak hanya terjadi di sana, di Aceh, di Amerika pun banyak orang yang keseret gara-gara rip current itu. Jadi itu tuh kalau ada orang keseret pakai baju itu hanya kebetulan saja, bukan karena rip current. Nah itu aja sih yang membuat tanya-tanya. Nah tapi thank you banget sih atas sama ya. itu. Ya bagus sih kalau kamu ada pertanyaan mengenai laut boleh datang ke kami. Oh, ntar gue nanya-nanya lagi. Oke, kapan-kapan. sip. Thank you ya. Ya, sama-sama. Dek, jadi sebenarnya itu bukan gara-gara Nyiroro Kidul, bener kata lo, itu gara-gara rip current ternyata. Lah, Dek, kok lo putus sih? Sudah kukatakan, itu bukan salahku. Sekarang aku akan pergi dengan tenang. Kok iya? Jangan-jangan dia nih